Berlatar belakang di sebuah perbukitan daratan Tiongkok, tinggallah seorang pemimpin sekte aliran suci matahari bulan bernama Ren Wuxing. Ren Wuxing merupakan seorang master seni bela diri dengan mempunyai sifat kejam dan kepribadian yang sangat mudah berubah, yang seringkali tiba-tiba membantai para pengikutnya seolah-olah mereka adalah hewan peliharaannya. 6 bulan yang lalu, muncullah beberapa orang secara terus-menerus mengaku-ngaku sebagai Invisible Ace ke tebing hutan hitam, tempat aliran sesat itu bermarkas. Mereka datang ke sana, berniat untuk membunuh Ren dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Akan tetapi, tidak ada satupun dari pertarungan itu yang mampu untuk mengalahkan Ren Wuxing. Hingga akhirnya muncullah seorang wanita yang mengaku kalau dia adalah Invisible Ace yang sebenarnya. Dongfang Bubai mengatakan kepada Ren Wuxing kalau sampai kapanpun dia tidak akan bisa mengalahkannya, apalagi hanya dirinya lah yang mampu menguasai kemampuan seni bela diri bunga matahari yang asli. Segera setelah berhasil mengalahkan Ren Wuxing, Bai yang kini berada di markas sekte aliran suci matahari bulan akan mengambil alih kepemimpinan di sana dengan menggantikan Ren Wuxing sebagai pemimpin tertinggi sekte aliran suci matahari bulan demi impiannya yang ingin sekali menaklukkan seluruh Jianghu. Di sebuah tempat yang dinamakan tebing kontemplasi, seorang pemuda bernama Ling Huchong terlihat sedang rebahan sambil meminum minuman kesukaannya sejenis anggur. Tak berselang lama, seorang kakek tua bernama Fen Qiang lalu mendatanginya dengan maksud memujinya karena tak menyangka Chong mempunyai selera bagus dalam memilih minuman. Chong bertanya tentang siapakah dirinya. Karena melihat dari penampilannya saja, Feng nampaknya mempunyai hubungan dengan sekte Huasan. Feng lalu memperkenalkan dirinya kalau dia bernama Feng Qiang dari fraksi pedang, yang juga merupakan seniornya dalam bidang bela diri, namun dia sudah lama memutuskan untuk pensiun dari dunia persilatan. Mendengar hal tersebut, Chong lalu memberikan penghormatan bagi dirinya karena dia tak menyangka bisa bertemu dengan seorang Grandmaster pedang di tempat seperti ini. Feng lalu bertanya kepada Chong tentang kenapa dia bisa berada di tempat ini. Apakah dia di sini karena sebuah hukuman dari perguruannya? Chong lalu mengatakan kalau dari dulu dia sering berada di sini hanya untuk sekedar menenangkan pikirannya sambil meminum sebotol anggur. Namun belum juga mereka melanjutkan obrolan mereka, tiba-tiba mereka mendengar suara gaduh tak jauh dari tempat mereka berada. Melihat bagaimana kemampuan kedua wanita itu bertarung, Feng segera menyadari kalau mereka berdua berasal dari aliran suci matahari bulan yang jahat. Namun meskipun begitu, Chong mengatakan kepada Feng kalau dia sangat mengenal betul kedua wanita tersebut karena mereka berdua merupakan kenalannya. Wanita yang memakai setelan baju biru itu bernama Blue Phoenix, sedangkan wanita yang mempunyai ikatan 2 kuncir di rambutnya itu bernama Ren Yingying yang juga merupakan putri dari Ren Wuxing. Mendengar hal tersebut agak membuat Feng terkejut karena kenapa bisa Chong mempunyai kenalan dari aliran yang sangat dibenci oleh aliansi perguruan pedang 5 gunung. Chong lalu mengatakan kalau dia tidak terlalu peduli dengan hal tersebut karena bagi dirinya Ren sangatlah berbeda dibandingkan dengan ayahnya. Lebih baik untuk saat ini dia menyelamatkan mereka terlebih dahulu karena yang terpenting bagi dirinya adalah keselamatan mereka berdua. Zhuo Lengchan bertanya kepada Chong tentang apa yang sedang dia lakukan lantaran dia nekat menyerang dirinya demi menyelamatkan wanita putri dari musuh perguruan mereka. Karena jika dia terus mempunyai pikiran untuk melindungi wanita tersebut, itu sama saja dengan dirinya menyatakan perang terhadap semua orang di Wulin.
Namun sepertinya Chong tidak terlalu peduli dengan hal tersebut, yang lalu menyuruh Ren untuk segera pergi dari sana karena dia akan mengatasi semua ini sendirian. Yu senang karena perbuatannya dengan menyerang dirinya malah membuatnya kini mempunyai alasan untuk menyalahkan Sekte Hwasan. Jadi mereka berdua tidak perlu repot-repot lagi untuk meneruskan pertarungan ini karena dia akan membawa dirinya ke Yu Bukun agar Chong bisa menjelaskan tentang semua kejadian ini. Segera setelah itu, di hadapan semua tetua dari aliansi perguruan pedang 5 gunung, Chong mulai menjelaskan kepada semua orang termasuk gurunya yang bernama Yu Bukun kalau pertemanannya dengan Ren hanya sebatas musik saja. Apalagi gulungan kertas yang telah diberikan kepadanya itu hanya sekedar partitur musik saja, bukan gulungan kertas berisikan kultus demonik seperti yang dituduhkan oleh Zuo. Namun meskipun Chong berusaha untuk berbicara jujur dengan mereka, Zuo masih terus saja meyakinkan kepada mereka semua yang ada di sana kalau apa yang dilakukan oleh Chong sama saja dengan tidak menghargai usaha mereka selama bertahun-tahun yang terus berusaha melawan kultus setan karena telah melakukan upaya untuk menganiaya orang-orang dari aliansi sekolah pedang 5 gunung. Chong pun masih berupaya untuk melakukan pembelaan dengan mengatakan kalau sebaiknya mereka semua menjalani kehidupan sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Karena jika seseorang tidak bisa minum bersama dengan teman-temannya atau sekedar bermain musik bersama mereka, maka itu akan lebih buruk dari sekedar kematian. Adik seperguruannya yang bernama Ling San yang juga merupakan putri dari Yu Bukun juga berusaha untuk membela kakak seperguruannya, termasuk dengan rekan-rekan seperguruannya hingga akhirnya menyebabkan suasana di sana sedikit memanas sebelum akhirnya Feng datang untuk menghentikan kegaduhan tersebut. Mereka semua lalu memberikan penghormatan mereka terhadap Feng karena dia merupakan sang legenda ahli pedang 5 gunung yang juga merupakan satu-satunya ahli pedang yang mampu menguasai ilmu pedang hingga tingkatan ke-9. Zuo lalu bertanya tentang maksud dan tujuan Feng datang ke pertemuan ini. Karena urusan dunia persilatan ini sudah tidak ada lagi hubungannya dengan dirinya, semenjak dirinya memutuskan untuk menyendiri selama bertahun-tahun lamanya di Gunung Hwasan. Feng mengatakan kalau dia memang tidak peduli dengan urusan dunia persilatan karena kedatangannya ke sini hanya untuk melihat pemuda keras kepala yang masih mempunyai prinsip kuat meskipun kematiannya sudah di depan mata. Dia bukan lagi anggota dari dunia persilatan, jadi apapun keputusan mereka, dia pun juga tidak peduli karena semua keputusan ini akhirnya akan menjadi tanggung jawab dari Yu Bukun. Yue akhirnya memberikan keputusannya dengan mengeluarkan Chong dari Sekte Hwasan dan memintanya untuk melepaskan semua kemampuan bela dirinya. Yue mengatakan kalau mulai sekarang Chong bukan lagi menjadi bagian dari Sekte Hwasan dan apapun yang akan dilakukannya nanti itu sudah tidak ada lagi hubungannya dengan mereka. Yue nampaknya senang dengan keputusan tersebut yang lalu ingin mengambil alih peran Yue untuk melanjutkan hukuman dari Sekte Hwasan. Namun Feng yang melihat hal tersebut tidak akan membiarkan Yue bertindak melebihi apa yang sudah diputuskan oleh Yue. Feng mengatakan kepada semua orang kalau dia tidak melanggar apapun perjanjian dari aliansi 5 gunung karena Chong sendiri saat ini bukan bagian dari mereka setelah perguruannya memutuskan mengeluarkan salah satu muridnya. Pemuda ini telah melumpuhkan semua seni bela dirinya, jadi dia akan memberikannya 20 kekuatan batin miliknya menggantikan 10 kekuatan batin milik dirinya yang hilang. Semua aturan dunia persilatan dibuat oleh yang terkuat, jadi bila mereka berpikir bisa mengalahkan dirinya, maka Feng akan menuruti semua aturan mereka. Feng lalu membawa Chong untuk segera pergi dari sana daripada dia harus terus-terusan berada di sini melihat orang-orang yang tidak mempunyai malu ini. Feng juga berpesan kepada Yue kalau bocah ini sekarang adalah muridnya yang mempunyai generasi sama dengan dirinya. Jadi jika lain kali dia melihat keberadaan Chong, dia harus memanggilnya sebagai saudara senior.
Bai atau yang kini dipanggil dengan sebutan Invisible S, terlihat sedang menikmati hidupnya dengan ditemani oleh selir-selir pribadinya di dalam ruangannya. Dia lalu teringat ketika dulu dia masih bersama dengan gurunya yang waktu itu akan melakukan pertarungan terakhirnya dengan Ren Wuxing. Di hadapan gurunya, Bai mengatakan kalau dia rela bila harus mati demi gurunya tersebut. Bahkan jika dia harus mati 1000 kali pun, itu akan dilakukannya selama gurunya menginginkan hal tersebut. Karena bagi dirinya, mati demi gurunya itu adalah sebuah kebanggaan bagi bayangan seperti dirinya. Namun gurunya yang menyadari pengabdian dirinya terhadapnya pun tidak mau Bai harus mati demi dirinya di pertarungan terakhirnya. Dia sudah berhati keras selama ini untuk menguasai kekuatan batinnya. Namun dia belum pernah mencapai tingkatan yang ke-9 selama ini. Dia sudah memiliki 12 pengganti dan 11 diantaranya semua adalah laki-laki. Itu pun mereka hanya bisa mencapai tingkat ke-4. Tetapi dengan berjalannya waktu, dia nampaknya sedikit mulai mengerti kalau tubuh yin murni seorang wanita adalah jawaban yang dia cari selama ini. Impiannya adalah menguasai Jianghu yang luas. Akan tetapi jika dirinya mati, gurunya berharap Bai akan menggantikan dirinya untuk menjadikan dirinya yang nyata sebagai sang Invisible S. Dongfang Bu Bai. 我到底是谁？ Di tebing kontemplasi, Chong pun mulai mendapatkan pelajaran bertarung menggunakan pedang dari Feng. Apalagi mengingat kekuatan batinnya telah meningkat setelah dia mendapatkan aliran Qi dari Feng. Jadi itu bukanlah pelajaran yang sulit dia terima, karena peningkatan kekuatan batinnya itu malah memudahkan dirinya untuk mempelajari semua ilmu yang diberikan oleh gurunya tersebut. 辨析黑白，仰剑是化无，当剑是不会，离剑是相思，浪剑是纵横，地剑是藏夺，落剑是山河，破剑是霸道，乱剑是星芒。还有这最后一剑，你可要瞧仔细了。无剑是孤独。 Meskipun Chong belum mampu untuk memahami tingkatan ke-9 dari ilmu berpedang, namun Feng tetap sangat bangga terhadap dirinya. Karena di usianya, dia sudah mampu untuk belajar hingga tingkatan ke-8 dibandingkan ketika saat usianya dulu. Bahkan Feng harus mengakui kalau bakatnya dalam berpedang bahkan lebih hebat dari miliknya saat itu. Dalam berjalannya waktu, Feng meyakini kalau Chong pasti akan bisa menguasai tingkatan ke-9. Karena di dalam tingkatan ke-9 itu sering disebut juga dengan kesepian. Semua orang dalam kehidupan membuat pilihan yang tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Dan hal itu juga berlaku sama halnya dengan ilmu berpedang. Tiba-tiba ketika mereka berdua mengobrol, Feng tak sengaja melihat seekor hewan beracun berada di sana yang tentu saja membuatnya merasa aneh. Karena sebelumnya, dia tidak pernah melihat ada seekor serangga beracun di tebing kontemplasi ini. Namun Chong yang melihat hal tersebut sebenarnya tidak dibuat bingung, karena dia tahu dari mana serangga itu berasal. Ren dan Phoenix lalu berusaha untuk naik ke atas tebing kontemplasi. Namun sesampainya di jembatan, mereka menemukan kalau jembatan itu telah diputus agar tidak ada orang yang bisa sampai ke tempat tersebut. Ren pun segera menyadari kalau itu pasti perbuatan dari Chong, karena untuk saat ini dia pasti tidak ingin bertemu dengan siapapun. Namun Ren yang tidak ingin menyerah untuk bertemu dengan Chong akan tetap berada di sana sambil melantunkan sebuah musik yang waktu itu dia mainkan ketika dulu pertama kalinya mereka berdua saling bertemu. Feng yang melihat di dalam pikiran Chong saat ini penuh dengan keraguan, bertanya dengan apa yang ingin dia lakukan di sini. Karena pasti alunan musik itu mulai mengganggu pikirannya meskipun jembatan penghubung bukit itu telah dia putus. Mungkin dulu ketika dia berada di usia yang sama dengannya, memotong jembatan itu pasti lambat laun tidak akan bisa membantunya untuk tidak pergi dari sini. Dan ketika dirinya benar-benar menguasai tingkatan pedang ke-9, dia akan mengerti dengan apa yang benar-benar dia inginkan. Chong bertanya kepada Ren tentang tujuannya datang ke tempat ini, karena seharusnya dia tahu kalau tempat ini terlarang bagi dirinya.
Ren mengatakan kalau ada jalan yang lebih mudah bagi dirinya, dia pasti akan melalui jalan tersebut. Namun karena ini adalah satu-satunya jalan yang bisa dia gunakan untuk menemui dirinya, dia tidak peduli dengan semua bahaya yang bisa saja mendatangi dirinya. Ren meminta maaf karena dia merasa bersalah setelah peristiwa tempo hari yang menyebabkan Chong harus dikeluarkan dari sektenya. Akan tetapi tujuan sebenarnya dirinya bukanlah hanya itu, karena kedatangannya ke sini hanya untuk memberitahu dirinya kalau Invisible Ace sekarang telah mengambil alih kultus suci matahari bulan, dan saat ini dia telah mengirimkan undangan ke seluruh Wulin untuk meminta semua orang datang ke tebing hutan hitam hanya demi sebuah pengakuan yang menyatakan kalau dirinya saat ini adalah pemimpin tertinggi Wulin. Tindakan dari Invisible Ace pasti akan membawa kekacauan dan pertumpahan darah ke dataran Wulin. Maka karena itu juga dia datang kepadanya untuk membantu dirinya menyelamatkan ayahnya yang kini sedang disekap oleh Invisible Ace dan juga mengalahkan Invisible Ace demi sebuah perdamaian. Beberapa hari yang lalu, aliansi sekolah pedang 5 gunung berkumpul di tebing hutan hitam untuk mengepung kultus suci matahari bulan. Namun mereka semua dikalahkan dengan telak oleh kultus suci matahari bulan hingga menyebabkan mantan gurunya dan juga adik juniornya terkepung dalam sebuah pertarungan. Ren tidak tahu dengan bagaimana keadaan mereka, apakah mereka masih hidup atau mati, karena lebih baik dia melihatnya sendiri secara langsung. Mendengar hal tersebut sebenarnya agak membuat Chong sangat bimbang, karena mereka sendirilah yang memaksanya untuk tidak ikut campur dengan urusan mereka. Akan tetapi, gurunya yang mendengarkan obrolan mereka dari seberang bukit tersebut mengatakan kepada Chong kalau dia harus mempunyai prinsip atas nama keadilan. 此剑是我年轻时候用的。 Ambillah pedang yang dulu dia gunakan ketika gurunya masih muda, agar dia bisa mengukur seberapa jauh jalan yang Chong buat sendiri. Tidak seorang pun yang akan tahu sampai di mana perjalananmu akan berakhir. Jadi pergilah mengikuti arah angin, agar ceritanya bisa dia ceritakan kepada angin. Turunlah dari gunung sekarang, karena pedang itu akan menunjukkan tentang bagaimana dia harus melangkah dan bertindak. Sementara itu, di dalam sebuah penjara yang sangat ketat milik kultus suci matahari bulan, Bai menemui Ren yang terikat besi sangat kuat di dalam sana, dan mengatakan kepadanya kalau semenjak dia lahir, dia telah mempertaruhkan hidupnya demi orang lain, dan kematian bagi dirinya adalah sebuah kelegaan. Dia akan segera menggantikannya sebagai pemimpin sekte suci, dan sebagai bentuk penghormatan, sebaiknya Ren tetap hidup untuk menonton dengan apa yang akan dia dapatkan. Dia akan menghancurkan aliansi sekolah pedang 5 gunung, dan berniat menjadi pemimpin tertinggi di Wulin, baik itu sebagai Invisible Ace ataupun Ren Wuxing, karena satu-satunya orang yang bisa melakukan itu selama beratus-ratus tahun lamanya hanyalah dirinya. Sementara itu, Ling San beserta dengan semua teman-teman seperguruannya terlihat sedang bertarung melawan orang-orang dari kultus suci matahari bulan di tebing hutan hitam. Mereka berusaha bertahan dari serangan yang dilancarkan oleh kultus suci matahari bulan hingga akhirnya seorang laki-laki bernama Hu Er datang ke sana untuk membunuh mereka semua. Untung saja ketika Hu Er akan membunuh Ling San, Chong telah datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka semua. Dia lalu meminta rekan-rekannya untuk segera pergi dari sana, sementara dia akan membereskannya di tempat ini. Hu Er sepertinya juga nampak begitu senang setelah melihat Ren yang juga berada di tempat ini, karena dia tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari di mana keberadaan dirinya. Kedua rekanan Hu Er akhirnya juga muncul di sana untuk membantu Hu Er dalam mengalahkan Chong. Mereka adalah si pemusik buta, Lau, dan si tapak Buddha, Chen, yang tergabung dalam 3 orang pembunuh bayaran anak buah dari Invisible Ace.
Sepertinya, meskipun dalam hal pertarungan mereka bertiga tidak sebanding dengan Chong, namun mereka bertiga telah meminum pil otak 3 mayat pemberian Invisible S, sehingga mereka bertiga jadi sulit mati meskipun tubuh dan organ dalam mereka dihancurkan oleh musuh-musuh mereka. Akan tetapi, meskipun begitu, Chong akhirnya menyadari kelemahan mereka bertiga, meskipun mereka bertiga sulit mati sekalipun. Merasa Chong yang terlalu kuat untuk dikalahkan oleh mereka bertiga, mereka pun akhirnya memutuskan untuk segera kabur dari sana. Namun Chong yang melihat hal tersebut juga tidak akan membiarkan mereka bertiga untuk kabur dari sana, meskipun dia hanya bisa untuk mengejar salah satu di antara mereka. 林姑娘，照顾好我小师妹。蓝凤凰，照顾好华山弟子。我有丢手我一个人啊！ 贼人，受伤的姑娘。 Chong berusaha menolong wanita yang dikiranya akan diserang oleh Hu'er, karena dia melihat kalau wanita itu tidak berdaya di hadapannya meskipun sebenarnya dia adalah musuh yang seharusnya Chong kalahkan. Dengan sedikit trik dan intrik, Bai berhasil memperdaya Chong sehingga membuat dirinya tidak menyadari siapa wanita yang dia tolong tersebut. Chong pun dibuat terpesona dengan pandangan pertama mereka. Apalagi Bai menawarinya sebuah minuman anggur enak yang belum pernah Chong minum sebelumnya. Chong memuji Bai karena bisa menemukan anggur seenak ini dan bertanya tentang di manakah dia bisa mendapatkan anggur seenak ini. Bai pun mengatakan kalau air di tempat sini sangat bagus yang secara alami itu akan bisa menghasilkan anggur yang sangat baik. Jadi hanya dengan pengetahuan itu dia mampu untuk membuat anggur tersebut. Chong lalu berusaha untuk memperkenalkan dirinya. Namun Bai yang merasa kalau pertemuan tak sengaja ini tidak harus membuat mereka harus mengenal lebih jauh dari ini, menolak permintaan tersebut. Akan tetapi Chong yang sudah terpesona dengan Bai terus memaksa Bai untuk mengatakan namanya karena bagi dirinya berbagi minuman di Jianghu sama saja dengan pernyataan pertemanan. Dia akan memberikan sebuah nama nona ikan kecil untuknya bila dia enggan memberitahukan namanya karena dia berharap di masa depan mereka bisa bertemu kembali. Chong juga berpesan kepada dirinya untuk segera pergi dari hutan ini karena ada sebuah pertarungan yang mungkin saja bisa membahayakan nyawanya. Tetapi Bai mengatakan kalau dia pasti akan baik-baik saja karena dia lahir di tepi hutan hitam ini dan tidak pernah meninggalkan tempat ini semenjak kecil. Mendengar hal tersebut, Chong pun lalu berjanji kepadanya kalau suatu saat nanti mereka bertemu kembali, dia akan mengajak Bai untuk keluar dari hutan ini. Karena di luar sana, dia pasti akan menemukan keindahan lainnya. Sementara itu di dalam hutan, Phoenix yang teramat kesal karena tidak bisa menemukan siapa-siapa di sana dikejutkan oleh sesuatu yang terus mengawasinya, yang lalu tiba-tiba menotok aliran darahnya sehingga dia tidak bisa bergerak. Chong pun berusaha mencari keberadaan rekan-rekannya yang berada di dalam hutan tersebut, namun tiba-tiba seseorang mencoba menyerangnya. Malam harinya, Yue pun terbangun dari pingsannya, yang lalu berkata kalau dia terpengaruh oleh racun yang berada di dalam hutan ini, sehingga menyebabkan pikirannya menjadi kacau. Dia lalu bertanya tentang kenapa Chong bisa berada di sini, padahal dia sudah bukan lagi menjadi bagian dari sekte Huasan. Chong mengatakan kalau dia mendengar tentang berita Invisible S yang sedang menyergap aliansi sekolah pedang 5 gunung di tebing hutan hitam. Jadi meskipun dia bukanlah lagi menjadi bagian mereka, namun dia merasa sangat khawatir dengan bagaimana keadaan rekan-rekannya. Yue berterima kasih kepada Chong karena meskipun dia telah diusir dari perguruan, dia masih peduli dengan bagaimana nasib mereka. Akan tetapi meskipun begitu, Yue tidak ingin membahayakan nyawa Chong di tempat ini. Jadi dia meminta Chong untuk segera pergi meninggalkan tebing hutan hitam ini. Lantaran dirinya saja sudah cukup untuk menolong rekan-rekan seperguruannya yang telah disekap oleh mereka. Chong memohon kepadanya meskipun itu harus membunuhnya karena bagi dirinya nyawa rekannya lebih penting daripada nyawanya sendiri. Segera setelah itu mereka berdua kini telah sampai di sebuah tebing untuk mencapai sebuah lokasi tepat di mana semua murid sekte Huasan disekap. Meskipun tebing itu sangat berbahaya, namun itu adalah satu-satunya lokasi yang bisa mereka lewati saat ini. Chong lalu berusaha untuk naik lebih dulu ke atas sana. Namun ternyata dari belakang Yue mempunyai niatan untuk membunuh Chong sebelum akhirnya dia tak sengaja terselamatkan karena beberapa busur panah yang mengarah kepada mereka berdua.
Chong yang tidak mempunyai kecurigaan terhadap Yue pun meminta mantan gurunya tersebut untuk berpencar, karena jika mereka terus bersama, itu malah akan menyulitkan mereka dalam usaha mereka berdua menyelamatkan rekan-rekan seperguruan mereka. Yue sekarang ternyata adalah pengikut dari Invisible S, yang berarti bahwa dirinya saat ini adalah seorang pengkhianat. Yue mengatakan kepada Bai kalau dialah yang telah merencanakan penangkapan aliansi Sekolah Pedang Lima Gunung. Jadi itulah juga yang membuat kekuatan bertempur mereka berkurang drastis. Yue meminta Bai untuk duduk manis di singgasananya, karena tidak akan lama lagi Jiang Hu berada dalam genggamannya. Bai lalu memberikan pil otak 3 mayat itu kepada mereka semua, agar mereka bisa memulihkan luka-luka yang mereka dapatkan, termasuk dengan Yue, karena jika dia meminum pil tersebut, dia akan resmi menjadi bagian dari mereka. Bai kemudian segera memerintahkan Yue untuk menangkap anggota yang tersisa dari aliansi Sekolah Pedang Lima Gunung, agar mereka bisa segera berlutut tunduk di hadapannya. Di dalam kesendiriannya, Bai seperti didatangi lagi oleh bayangan gurunya yang bertanya kepadanya tentang apakah dia sudah terbiasa dengan semua ini. Karena seharusnya dengan menjadi Invisible S, dia bisa menikmati kehidupannya saat ini. Bai pun mengatakan kalau lambat laun dia akan terbiasa dengan semua ini. Namun ketika melihat orang-orang yang nampaknya sangat bahagia hari ini, dia merasakan hal yang tidak sama dengan mereka. Dia tidak menyukai dirinya yang menjadi Invisible S, akan tetapi dia juga tidak bisa membencinya. Hari ini dia bertemu dengan seseorang, dan gara-gara itu dia baru mengerti kalau nama seseorang bisa mendefinisikan kehidupan mereka. Seharusnya sejak dirinya mengambil nama Invisible S, bukankah dia sudah memenuhi cita-cita dari Invisible S sendiri? Karena jika tidak, apa gunanya dia masih hidup? Tiba-tiba seseorang masuk ke dalam kamarnya, yang ternyata itu adalah Ling Huchong. Mereka berdua pun tak menyangka kalau mereka bisa bertemu lagi di tempat tersebut. Namun pertemuan itu pun masih belum mampu membuat Chong tersadar kalau wanita yang ada di depannya itu sebenarnya adalah Invisible S. Chong malah mengira kalau dirinya adalah pembantu Invisible S, karena setahu dirinya Invisible S adalah seorang laki-laki. Bai mengatakan kalau keberadaan di sini adalah karena setahu dirinya kultus suci matahari bulan memiliki banyak sekali anggur berkualitas. Maka tidak mungkin bagi dirinya yang seorang pecinta anggur ini bisa melewatkan kesempatan emas seperti ini, apalagi dia baru saja mencuri kunci gudang anggur dan mungkin mereka berdua bisa menikmati anggur di sini bersama-sama. Chong sebenarnya ingin sekali menuruti permintaannya, namun saat ini tujuannya adalah menyelamatkan teman-temannya. Jadi setelah itu semua dia lakukan, dia akan datang kembali lagi ke sini menemui dirinya untuk minum anggur bersama dengan nona ikan kecil. Bai pun sempat menahan keinginannya tersebut, karena saat ini pasti masih banyak orang dari sekte suci matahari bulan yang berjaga di tempat ini. Lebih baik dia menunggunya sampai tengah malam, karena pasti dia akan memiliki kesempatan yang lebih baik. Bai lahir dan besar di tepi hutan hitam, jadi dirinya sangat familiar dengan tempat ini. Invisible S saat ini sedang sibuk memusnahkan aliansi Sekolah Pedang Lima Gunung. Jadi dirinya menduga kalau dia masih mempunyai waktu yang banyak untuk menyelamatkan teman-temannya. Lebih baik temani dirinya untuk minum lebih dahulu, karena jika nanti dia ingin menyelamatkan rekanannya, dia berjanji akan membantu dirinya. Segera setelah itu, mereka berdua pun lalu menikmati anggur tersebut, langsung di bawah terangnya sinar rembulan. Bai mengatakan kalau anggur di sini dibuat di atas tanah, karena menurutnya semakin dekat dengan bintang, semakin baik juga kualitas dari anggurnya. Bai bertanya kepada Chong tentang dunia luar yang dia katakan. Apakah di sana itu sungguh luar biasa seperti apa yang dia katakan? Chong mengatakan kalau di luar sana, dia pasti akan melihat luasnya lautan, pegunungan bersalju, padang rumput, kota-kota besar, dan juga mencicipi makanan terbaik di dunia. Dunia itu luas, dan jika dia berkenan, Chong akan membawa dirinya melihat semua keindahan tersebut. Dia tumbuh dan besar di Gunung Wesan bersama dengan rekan-rekannya yang ditahan di tempat ini. Maka kedatangannya ke sini hanyalah untuk menyelamatkan mereka dan tidak lebih dari itu. Dia tidak mempunyai keinginan untuk menaklukkan seluruh Jiang Hu, karena bagi dirinya itu hanya akan membawa lebih banyak dendam dan juga masalah. Kultus suci matahari bulan adalah tempat sumber masalah, karena cepat atau lambat itu pasti akan membinasakannya. Dia berjanji, setelah dia berhasil menyelamatkan rekan-rekannya, dia akan kembali lagi ke sini menjemputnya, mengajaknya berkeliling dunia ke suatu tempat yang sama sekali belum nona kecil ikan datangi. Mendengar hal tersebut, nampaknya membuat Bai sedikit tersentuh dan mengatakan kepada Chong, setelah mereka berdua menghabiskan botol ini, dia akan pergi bersamanya untuk menyelamatkan teman-temannya. Setelah mendapatkan sedikit bantuan dari Bai, kini Chong berada di dalam penjara untuk menyelamatkan teman-temannya. Dia lalu mengatur sedikit rencana agar mereka bisa keluar dari tempat tersebut, meskipun sebenarnya Bai ada di balik semua rencana tersebut. Mendengar keributan di dalam ruangan tahanan tersebut, jelas membuat beberapa penjaga segera masuk ke ruangan tahanan tempat Chong disekap. Namun itu hanyalah sebuah jebakan yang digunakan oleh mereka agar mereka bisa segera keluar dari tempat tersebut.
陈师兄，臭酒鬼，还不赶快离开这里！ Seseorang bertopeng sempat menahan mereka untuk pergi dari sana. Namun melihat jurus-jurus yang dikeluarkan oleh pria tersebut, Chong menyadari kalau dia mengetahui dengan siapa dia bertarung. Pria itu bernama Xiang Wentian, yang juga merupakan antek dari Ren. Chong bertanya dengan apa yang dilakukan mereka berdua di tempat ini, karena untuk masuk ke dalam sini saja itu sangatlah susah dilakukan. Xiang mengatakan kalau tujuan mereka berdua ke sini adalah untuk menyelamatkan diam-diam pemimpin mereka yang dipenjara di dalam sini. Namun mereka berdua juga tidak menyangka kalau tidak ada penjagaan di tempat ini. Jadi mereka berdua memutuskan untuk segera masuk ke dalam sini dengan memanfaatkan momen tersebut. Ayahnya kemungkinan besar dipenjara di dalam penjara batu tersebut. Jadi meskipun hanya berdua, mereka yakin kalau mereka bisa menyelamatkan Ren Wuxing. Mendengar hal tersebut, Chong pun memutuskan untuk menyelamatkan ayah Ren sebelum dia pergi dari tempat tersebut dan meminta Xiang untuk pergi membawa teman-temannya keluar dari dalam tempat ini. Pintu penjara untuk menahan penjara batu tempat Ren Wuxing ditahan sangatlah kokoh. Meskipun mereka mempunyai kemampuan bela diri, itu tidaklah cukup untuk membuka pintu tersebut. Jadi Chong mempunyai rencana agar pintu tersebut terbuka oleh para penjaga yang menjaga tempat ini. Setelah berhasil mengalahkan para penjaga yang ada di sana, Ren pun segera masuk ke dalam sana untuk menolong ayahnya yang saat ini tengah disekap oleh mereka. Setelah terbebas dari ikatan besi yang membelenggu tubuhnya, Xing pun segera mengamuk dengan membunuh ketiga mantan anak buahnya dan juga para kroco-kroco yang sudah mengkhianatinya. Melihat perbuatan bengis yang dilakukan Xing, Chong sempat bertanya kepadanya tentang kenapa dia harus tega melakukan hal tersebut. Padahal mereka sudah memohon ampunan kepadanya. Putrinya pun juga sempat menanyakan hal tersebut kepada ayahnya, karena dia mempunyai pikiran kalau mereka terpaksa melakukan itu karena tidak ada hal lainnya yang bisa mereka lakukan selain menuruti perintah dari Invisible Ace. Xing tidak peduli dengan apa yang mereka berdua katakan, karena bagi dirinya, sekali pengkhianat tetaplah pengkhianat. Sebab jika mereka setia padanya, mereka pasti sudah bunuh diri demi menghormatinya. Namun kenapa mereka tidak melakukan hal tersebut? Sekeluarnya mereka bertiga dari dalam penjara tersebut, Xing merestui hubungan Chong bila dia ingin menikahi putrinya. Lantaran pasti tujuannya menyelamatkan dirinya adalah karena Chong mempunyai perasaan mendalam terhadap putrinya. Dia akan membuat pengecualian terhadapnya, mengingat asal-usul dirinya, apalagi jika dia bergabung dengan sekte mereka untuk menghancurkan Invisible Ace, ambisinya pasti akan tercapai. Chong jelas menolak akan hal tersebut karena urusan di Jianghu tidak ada lagi hubungannya dengan dirinya. Terima kasih atas tawaran tersebut, tetapi dia tidak mencari ketenaran ataupun kekayaan. Jalan mereka sudah sangat berbeda, jadi mereka berdua tidak akan bisa berjalan bersama. Mendengar penolakan tersebut jelas membuat Xing sangat marah, apalagi dengan terang-terangnya Chong menolak kebaikannya. Karena jika dia terus bersikap dingin seperti itu, apakah dia tidak takut dengan kehancuran sekte Huasan? Chong mengatakan kalau sekte mereka telah berdiri kokoh selama 100 tahun, dan pasti mereka akan menemukan cara untuk bertahan hidup sendiri. Jadi Xing tidak perlu mengancamnya karena dia pun tidak akan takut dengan gertakan tersebut. Ren lalu memohon ayahnya untuk menghentikan perbuatannya karena dia sendirilah yang memohon kepada Chong agar mau membantu dirinya untuk menyelamatkannya. Jadi jika ayahnya membalas kebaikannya dengan permusuhan, bagaimana dia akan bisa hidup terus dengan tindakan yang buruk ini? Xing pun mengerti dengan apa yang dikatakan putrinya tersebut. Meskipun dia sangat marah terhadap Chong, namun demi putrinya, dia pun akan melepaskan dirinya. Ren meminta maaf kepada Chong karena telah menyeretnya ke dalam permasalahan ini. Dia tidak punya pilihan lainnya. Jadi Ren meminta kepada Chong untuk tidak dendam terhadap dirinya. Chong mengerti akan hal tersebut karena hal-hal yang ada di Jianghu kadang-kadang tidak berjalan sesuai dengan keinginan mereka.
Chong pun memutuskan untuk kembali ke tebing kontemplasi setelah dia berhasil menyelesaikan semua misi-misinya. Namun ketika dia baru saja sampai di tengah-tengah perjalanannya, Ling San beserta dengan yang lainnya telah menunggu kedatangannya di sana karena mereka semua ingin mengajak Chong untuk berpesta kecil-kecilan di tempat tersebut. Ling San bertanya-tanya tentang kenapa ayahnya belum juga kembali ke Gunung Huasan. Padahal dengan keterampilannya, dia pasti akan mudah untuk kembali ke tempat tersebut. Dia berharap setelah ayahnya pulang, ayahnya akan membawa Chong kembali ke Gunung Huasan. Chong mengatakan kalau Shifu pasti akan membawanya pulang kembali ke Gunung Huasan, apalagi mereka berdua sudah bertemu sebelum dia menyelamatkan mereka semua. Mendengar hal tersebut jelas membuat mereka semua sangat senang, karena kakak seperguruan yang mereka banggakan akan kembali lagi ke Gunung Huasan. Keesokan harinya, Chong pun meninggalkan rekan-rekannya untuk menuju ke Wulin sendirian dalam pencariannya mencari keberadaan dari Yue. Dia pun sempat melihatnya, namun Yue nampak seperti orang yang ketakutan yang lalu pergi seolah-olah dia tidak mengenal dirinya. Yue lalu berada di sebuah tempat yang di dalamnya terdapat tubuh-tubuh dari 4 pemimpin aliansi perguruan pedang 5 gunung. Dan nampaknya mereka berhasil dibunuhnya setelah Yue berhasil memperdaya mereka semua. Chong yang berhasil menemukan keberadaannya di tempat tersebut pun dibuat tak percaya dengan apa yang telah dilakukan oleh Shifunya tersebut. Yue mengatakan kalau dia terpaksa melakukan ini karena dia hanya ingin menyelamatkan Sekte Huasan dari kehancuran. Dia terpaksa menyusup ke Sekte Matahari Bulan dengan tujuan untuk menghancurkannya dari dalam, meskipun sebenarnya itu hanyalah alasannya saja. Chong sebenarnya tidak peduli dengan bagaimana alasan Shifunya tersebut karena perbuatannya tersebut sangatlah kejam dan tidak berdasar sama sekali jika dia hanya berpikiran untuk menjaga Sekte Huasan dari kehancuran. Namun karena Yue terus mengarang semua alasannya, membuat Chong lama-lama sedikit percaya kepadanya hingga akhirnya dia lengah yang lalu dimanfaatkan oleh Yue untuk menusuk dagangnya. Yue pun berniat menghabisi lebih jauh Chong yang sudah terlihat lemah karena luka yang didapatkannya. Namun tiba-tiba, Bai telah berada di sana berniat untuk menyelamatkan Chong yang terluka. Di sebuah gubuk di pinggiran desa, Bai pun mulai mengobati Chong dengan perasaan yang mendalam. Karena semakin kesini, perasaan Bai pun semakin mendalam terhadap Chong. Bai mengatakan kalau sekarang mereka berdua sudah impas, karena pada akhirnya masing-masing dari mereka telah menyelamatkan hidup mereka masing-masing. Namun Chong enggan mengakui hal tersebut, karena baginya pertolongan yang dilakukan Bai kepadanya itu sudah berkali-kali. Chong sudah berjanji kepadanya untuk membawanya pergi dari sini, agar Bai bisa melihat laut dan juga pegunungan yang tertutup salju. Akan tetapi yang dilakukan oleh Bai adalah jika nanti dia tahu siapa dirinya, dia akan mempunyai pikiran yang sama dengan kebanyakan orang-orang di luar sana. Namun sepertinya Chong tidak peduli dengan hal tersebut, karena bagi dirinya, hidup bersama dengan dirinya adalah sebuah pemberian dari surga. Keesokan harinya setelah Bai terbangun, dia terkejut melihat wajahnya yang seperti mendapatkan sebuah luka karena efek dari dirinya yang pergi terlalu lama dari tebing hutan hitam. Maka itulah penyebab selama ini dirinya yang tidak bisa jauh-jauh dari tebing hutan hitam. Chong berusaha mencari keberadaannya, namun karena Bai berusaha menghindarinya, Chong pun hanya bisa pasrah, kehilangan pujaan hatinya. Chong lalu berjalan menyusuri jalan kota untuk mencari di mana keberadaan dari Bai. Namun melihat orang-orang di sana seperti menuju ke suatu tempat, dia pun lalu mengikuti juga kemana mereka pergi. Sesampainya di sana, dia melihat sosok wanita yang berdiri di atas altar dipuja-puja oleh para penduduk kota tersebut. Mereka mengeluh-ngeluhkan namanya, hingga akhirnya Chong sedikit bertanya dalam hatinya, apakah nona ikan kecil adalah Invisible Ash yang sebenarnya? Phoenix yang kini berada di ruangan Bai bertanya tentang apakah benar wanita yang telah memakai cadar di depannya itu adalah Invisible Ash. Karena kenapa jika dia memang benar Invisible Ash, dia tidak perlu malu untuk mengakuinya. Bai lalu menunjukkan wajahnya, yang tentunya membuat Phoenix tertawa karena ternyata wajah dari Invisible Ash sangat buruk rupa. Tiba-tiba Bai mengarahkan jarumnya ke leher Phoenix hingga dia mati, agar dia bisa meminum darah segar dari tubuhnya untuk mengembalikan wajahnya kembali seperti semula. Menyadari kalau orang yang telah melihat dirinya itu adalah Chong, Bai pun lalu menemui Chong yang kini tengah berada di padang rumput. Chong lalu mengeluarkan pedangnya untuk bertanya apakah benar wanita yang selama ini di hatinya adalah Invisible Ash. Bai pun mengatakan kalau memang benar dia adalah Invisible Ash, apakah dirinya masih ingin membawanya untuk pergi berkeliling dunia? Apakah dirinya mau tetap berada di sisinya, mencarinya setiap pagi di saat dia menghilang?
Atau apakah dirinya benar-benar ingin memaksanya, mengakui kalau dia adalah seorang monster. Sejak dia lahir, dia adalah iblis berbisa yang terkutuk. Kultus suci matahari bulan telah menggunakan dirinya untuk pengujian racun, dan dia adalah satu-satunya orang yang selamat dari pengujian tersebut hingga dia pun kebal terhadap semua racun. Semua orang memperlakukannya sebagai monster, dan tidak ada seorang pun mau mendekatinya bahkan untuk sesaat. Namun untung saja, setelah dia berhasil menguasai buku manual bunga matahari, dia bisa berdiri sebagai seorang manusia. Dan jika tidak dia lakukan, apakah dirinya mau minum anggur bersama dengannya? Chong pun sangat terluka mendengar semua kenyataan tersebut dan berharap di masa depan mereka tidak bertemu kembali. Chong yang sangat terluka hatinya pun kembali ke tempat adik-adik seperguruannya tinggal. Namun sesampainya di sana, dia hanya melihat pemandangan adik-adik seperguruannya yang telah tewas akibat ulah dari seseorang. Ling San yang tentu saja masih hidup sempat tidak ingin disentuh oleh Chong karena menganggap semua ini adalah akibat dari perbuatannya dan mengatakan kalau semua ini adalah ulah dari Invisible S yang sangat ingin memutuskan ikatan masa lalunya dengan dirinya. Jadi dia datang ke sini yang lalu membantai semua orang-orang dari sekte Huasan. Mendengar hal tersebut pun membuat kemarahannya menjadi tak terbendung. Ia lalu memutuskan untuk membalaskan dendam kematian saudara-saudaranya. Chong yang sebelumnya menolak permintaan Sing untuk membantu dirinya mengalahkan Invisible S, kini datang menemuinya dengan perasaan penuh dendam yang harus dibayarkan oleh Invisible S. Chong bertanya kepada Bai tentang kenapa dia harus tega dengan membunuh teman-temannya jika dia hanya ingin memutuskan ikatan hubungan mereka di masa lalu, dan apakah dia berpikir jika meminum darah mereka untuk bisa mengawetkan kecantikannya akan membuat dirinya berubah pikiran untuk mencintainya. Bai tidak mengerti dengan apa yang dia bicarakan tersebut, namun jika dia masih bersikeras untuk mengikuti jalan lurusnya, maka dia akan menuruti segala kehendak dirinya. Sing yang merasa kalau Invisible S terlalu kuat untuk dikalahkan oleh mereka, mencoba untuk mengerahkan segala kekuatan batin yang dia miliki. Akan tetapi sementara dia mengumpulkan kekuatan batinnya, Sing meminta Chong untuk terus menyerangnya, karena itu adalah satu-satunya cara untuk mengalahkannya. Chong pun akhirnya bisa menusuk dada Invisible S dengan kemampuan berpedangnya yang sudah mencapai tingkatan ke-9. Namun dalam tusukannya tersebut, Chong menyadari kalau tidak ada denyut tadi yang terasa di pedang miliknya. Tak lama setelah itu, Sing lalu memanfaatkan momen tersebut sehingga dia bisa mengeluarkan kekuatan batinnya untuk mendaratkan serangan telak yang bisa melukai Invisible S. Chong berusaha untuk menyelamatkan Bai yang terjatuh dari atas bukit. Dia lalu bertanya tentang kemanakah hatinya pergi. Namun Bai hanya terdiam saja karena sebelumnya hati miliknya telah diserahkan kepada Chong. Karena ketika itu Chong tidak mempunyai kesempatan untuk hidup lebih lama akibat tusukan Jiwe tepat mengenai hatinya. Para anggota kultus aliran matahari bulan pun menyambut kembali pemimpin mereka karena berhasil merebut kursi kepemimpinan dari Invisible S. Sing tertawa bahagia karena misinya untuk kembali merebut Jiang Hu selangkah lagi bisa terwujud. Namun karena tawanya tersebut malah membuat Ling San menyadari kalau orang yang menyerang mereka bukan Invisible S, melainkan Ren Wuxing.
Mengetahui hal tersebut, Chong ingin sekali membunuhnya di tempat tersebut. Namun Lin San berusaha menghentikan tindakan yang akan dilakukannya, karena itu akan malah membuat posisi mereka makin terjepit. Ren sempat menahan kepergian Chong pergi dari sana, namun dia enggan menuruti permintaannya karena perbuatan yang telah dilakukan ayahnya terhadap rekan seperguruannya. Dia bisa saja membunuh ayahnya, tapi jika dia mati, pasti pengikutnya akan datang ke Huasan untuk membalas dendam, sehingga siklus dendam ini tidak akan berhenti sampai kapanpun. Dan sebelum film berakhir, Ren pun memilih untuk pergi dari sekte ayahnya, karena perbuatan ayahnya lama-lama membuat dirinya muak sehingga dia memilih untuk meninggalkan Jianghu. Sementara itu, Chong dan Lin San juga memilih untuk pergi menjauh dari Jianghu, karena bagi dirinya, Jianghu bukanlah tempat yang baik untuk mereka tinggali. Terima kasih seluruh sudah menonton ragam film yang Mas Aku persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!